Oke. Di video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang komponen sistem informasi geografis. Nah, kemarin udah dijelaskan di video sebelumnya. Kita menjelaskan tentang komponen sistem informasi geografis secara singkat ya di video YouTube yang sebelumnya, yang materi yang awal. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen sistem informasi geografis secara lebih lebih detail aja, lebih saya perdalam materinya. Oke. Dan inilah dia komponen sistem informasi geografis. Nah, sebelumnya apakah itu komponen? Komponen itu apa? Nah, kita harus tahu kata dasarnya dulu, komponen dalam ini. Misalnya dalam sebuah PC seperti ini adalah PC ya, PC komputer. PC komputer itu di dalamnya ada komponennya. Nah, komponennya ini ada beberapa dan sangat banyak. Contohnya ini ada audio line, ada USB port, ada LAN port, ada VGA port, ada CAN port, ada CPU socket. Nah, ini kan semua ini harus ada dalam satu buah PC. Kalau tidak ada satu nanti nggak jadi PC, nggak bekerja gitu kan. Nah, contohnya yang lain. Ini ada mobil listrik. Di mobil listrik juga ada komponen-komponennya. Nah, ini ada electric traction motor, controller, and inverter. DC convert ini Ibu kurang tahu ya, pokoknya ini komponen dari mobil listrik dan ini mungkin anak otomotif yang lebih paham, tapi Ibu yakin dalam satu mobil ini harus lengkap komponennya. Jadi kalau misal satu komponen aja hilang, itu pasti mobilnya tidak akan jalan, ya kan? Nah, di dalam peta yang kita pelajari di SIG pun juga ada unsurnya juga, ada komponennya juga. Kalau di peta itu komponennya ada judul, ada simbol, ada legenda, ada arah mata angin, ada skala, ada koordinat, dan ini semua harus ada dalam satu peta. Nah, ini nanti kita akan pelajari lagi kita akan pelajari juga ini di SIG juga, dan kita belajar tentang membuat peta dan unsurnya dan komponennya harus lengkap semuanya. Tidak boleh ada yang ketinggalan satu. Jadi kalau mau bikin peta ya ini harus semua satu peta itu isinya semuanya ini. Ada judul peta, ada arah mata dan sebagainya. Unsur-unsurnya harus lengkap semuanya. Ya sama kayak di komponen tubuh manusia. Nah, komponen tubuh manusia itu kan kita tubuh manusia ya. Nah, ini terdiri dari komponen-komponen yang harus satu, harus ada gitu. Yaitu ada sel, ada jaringan, ada organ tubuh, dan ada sistem. Nah, ini semuanya harus bekerja itu saling bekerja sama. Nah, misalnya kan kita bicarakan tentang komponen SIG ya. Dan ini ada komponen peta juga. Nah, misalnya komponen SIG itu kan secara besarnya. Terus nanti kita lebih mendetail gitu seperti yang di organ manusia ini contohnya. Ini keseluruhan komponen tubuh manusia itu terdiri dari 4 komponen ini, sel, jaringan, organ tubuh, dan sistem. Nah, di sel sendiri, misalnya di selnya aja, ini juga ada komponennya lagi gitu loh. Jadi komponen selnya itu kita lebih mendalam, di selnya ada komponennya juga, ada sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Begitu juga dengan SIG, ada komponen SIG, terus ada komponen peta, nanti ada komponen yang lain juga. Pokoknya nanti di setiap yang ada komponennya itu harus lengkap. Jadi nggak boleh hilang satu. Seperti kayak di sel darah manusia ini, di salah satu komponen jaringan tubuh manusia misalnya ini di sel.
Di selnya kan tidak mungkin salah satunya hilang gitu, itu nanti bisa nggak bekerja hidupnya yang akhirnya mati. Sama juga seperti di komponen SiG. Jadi semuanya semua itu udah dalam satu kesatuan ya. Nah, jadi komponen itu apa? Komponen ini menurut KBBI ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia, jadi komponen adalah bagian dari keseluruhan. Jadi harus menyatu kayak sapu lidi gitu loh. Sapu lidi kalau cuma satu-satu nggak bisa jalan gitu. Ya kalau sudah menyatu bekerja sama akan cepat gitu, akan cepat selesai gitu. Jadi sama juga dengan komponen-komponen dalam dalam alat-alat dan organ tubuh manusia yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, langsung next. Nah, lalu apa komponen SiG? Nah, sebelumnya kemarin itu kan Ibu udah memberikan video materi tentang konsep SiG dan di dalamnya juga ada komponen dan harusnya kalian tahu sedikit komponen SiG itu apa. Nah, itu nanti seharusnya kalian tahu dan ini akan saya jelaskan lebih detail supaya kalian lebih fokus ke komponen SiG-nya saja. Nah, sama seperti yang lain, jadi di komponen SiG itu ada brainware. Brainware itu apa? Jadi otaknya itu manusia. Nah, ya, komponen yang pertama adalah manusia atau people ya. Nah, di people sendiri nanti ada bagiannya juga. Nanti dibedakan lagi di salah satu komponen SiG itu kan ada people. Nah, people ini juga dibagi lagi nanti bisa jadi kita bagi sebagai misalnya operator SiG. Operator SiG nanti biasanya kalian lulusan SMK itu biasanya kalian bekerjanya sebagai operator SiG, operator pemetaan. Jadi kalian yang bertugas bekerja langsung gerak gitu, langsung ke teknisnya gitu. Terus selain kalian kan biasanya di operator SiG itu tingkatannya lulusan SMK atau D3, tapi kan D3 sekarang nggak ada ya, mungkin lulusan SMK sekarang. Nah, itu kalian besok kalau udah lulus SMK, kalian bisa jadi menjadi seorang operator SiG jika kalian menginginkan bekerja di bidang SiG. Terus, jika kalian ingin melanjutkan kuliah lagi, memperdalam ilmu SiG, ilmu PC gitu. Nah, nanti bisa jadi kalian jadi tenaga ahli. Nanti lulus tenaga ahli itu lulusan sarjana. Sarjana atau bisa juga nanti D4 mungkin atau S2 nanti tenaga ahli ya. Nah, tenaga ahli itu sebagai otaknya. Jadi kita seorang tenaga ahli itu memikirkan bagaimana ya, oh kita ada ini misalnya, oh misalnya di Gunung Merapi meletus. Nah, seorang seorang kan harus dianalisis itu meletusnya kira-kira membahayakan daerah yang mana saja gitu. Membahayakan daerah yang mana, makanya ada peta yang namanya peta KRB. Kawasan rawan bencana 1, kawasan rawan bencana 2, dan kawasan rawan bencana 3. Nah, itu kan pembagian kawasan itu kan perlu dipikirkan ya. Harus ada parameternya. Apa saja yang menjadikan tempat ini menjadi kawasan rawan bencana 1 kan pastinya ada jarak. Nah, nanti jarak bisa diukur juga dengan analisis SiG. Nanti dengan buffering. Nanti ada juga salah satu komponen SiG yaitu metode. Oke. Nah, jadi ini tugas tenaga ahli itu adalah sebagai otaknya. Kalau tadi sebagai operator GIS itu sebagai tim teknis, jadi sebagai pekerja. Jadi misalnya tenaga ahli menyuruh kalian untuk silakan dibuat buffering puncak Merapi sejauh 1 kilometer, 2 kilometer, 3 kilometer, 4 kilometer, misalnya sampai 4 kilometer.
Nah, kalian sebagai operator SIG, kalian bekerja teknisnya, kalian langsung mengerjakan buffering gitu. Jadi bedanya itu kalau kalian ingin ingin terus sekolah, terus misalnya melanjutkan SIG, melanjutkan kuliah memperdalam ilmu SIG, silahkan. Nanti kalian bekerjanya pun berbeda ya. Untuk sekarang kalau lulusan SMK itu kalian sebagai tim teknis, makanya kalian harus kuatkan prakteknya dulu. Nah, ini materi gambaran saja supaya kalian tahu tuh. Terus untuk komponen SIG yang kedua adalah hardware. Jadi silahkan dicatat ya, nanti biar tidak bingung kalian. Karena ini enggak langsung satu slide, jadi per per komponen. Langsung saya jelaskan per komponen. Yang komponen yang kedua adalah hardware. Hardware itu perangkat keras. Jadi perangkat keras yang digunakan di SIG. Apa aja misalnya? Misalnya PC, laptop, printer. Nah, ini seperti ini. Laptop, printer, plotter. Plotter itu printer A0 ya, plotter. Ini biasa digunakan untuk pembuatan peta dengan ukuran A0. Nih, kita ngeprintnya dengan menggunakan plotter. Terus ini printer untuk printer A3 atau A4. Terus ini GPS socket. Nah, pembagian hardware sendiri dibagi sesuai dengan tahap kerja SIG. Tahap kerja SIG itu apa aja? Ada input, ada proses, ada output. Nah, alat masukan input sebagai sarana untuk memasukkan data ke dalam jaringan komputer. Misalnya, scanner, digitizer, dan CD-ROM. Terus untuk pemrosesannya itu merupakan sistem dalam komputer yang berfungsi mengolah, menganalisis, dan menyimpan data yang masuk sesuai kebutuhan. Misalnya Central Processing Unit atau CPU, terus tape drive dan disk drive untuk menyimpannya. Nah, ini maaf, ini tidak ada gambarnya karena ini nanti sebagai tugas supaya kalian tahu sendiri mana perbedaannya. Ini hardware untuk input, mana untuk processing, mana untuk output, dan juga harganya itu berapa gitu supaya kalian tahu, supaya kalian nanti lebih berhati-hati dalam menggunakannya bahwa bahwa alat yang kita pakai itu tidaklah murah gitu loh. Makanya kita harus lebih berhati-hati, kita harus teliti, pemain menggunakan laptop juga tidak tidak asal ngeklik, harus sabar. Kalau SIG itu kuncinya harus sabar. Jadi mesti kalian nanti mendapatkan kesulitan-kesulitan yang banyak sekali dan bermacam-macam dan tiap tiap orang itu tidak sama. Makanya kalian harus berlatih sabar juga dalam belajar SIG ini. Oke. Terus untuk keluaran atau output ini ya, output. Output berfungsi menayangkan informasi geografis sebagai data dalam proses SIG. Nah, ini hasil akhirnya. Misalnya video, visual display unit mau ditampilkan secara video atau di print di hard file dengan printer atau plotter. Nah, itu atau dalam bentuk soft file kita kita apa? Kita konversi menjadi PDF atau JPEG gitu, soft file, secara soft file kita tampilkan di laptop gitu. Nah, itu sesuai dengan bagaimana perintahnya ya. Nah, komponen yang ketiga adalah software. Nah, ini software ini adalah untuk apa? Perangkat lunak. Jadi perangkat lunak untuk membantu proses SIG. Jadi ya, emang ini sama otaknya, tapi lebih otaknya lagi itu manusia karena yang menjalankan tetap manusia. Jadi software itu yang membantu prosesnya. Perangkat lunak. Nah, ini macam-macam perangkat lunak ada dibagi menjadi dua, ada open source dan komersial. Open source ada Grace, ada Map Server, ada Chameleon, termasuk Quantum GIS. Ya, Quantum GIS termasuk open source. Lalu komersial, komersial itu yang berbayar. Ini ArcGIS. Kita pakai yang ArcGIS. Nah, software yang kita gunakan dalam
Mata pelajaran SIG ini adalah Quantum JIS yang open source dan ArcGIS yang komersial. Open source itu maksudnya kita lebih mudah untuk mendownload ya. Jadi kita tidak usah membayar, dia sudah open, dia sudah webnya itu terbuka. Jadi siapa saja download bisa gitu. Sedangkan untuk ArcGIS, ArcGIS merupakan software komersial. Jadinya kita sebenarnya harus membeli masternya. Biasanya master itu kan dibeli yang legal ya, yang asli dari Esri sana kita pesan, kita beli dan kita mendapatkan satu 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 CD misalnya satu CD atau satu file yang untuk mendownload ArcGIS dan diperuntukkan untuk beberapa orang saja. Jadi setelah beberapa orang ini tidak bisa diinstal lagi. Biasanya kalau berbayar seperti itu. Tapi insya Allah kita di kelas 12 ini masih bisa menggunakan ArcGIS karena untuk kepentingan pendidikan. Jadi mau yang legal apa mau yang kopian gitu ya kita coba dulu aja. Yang penting kita belajar dulu. Tapi untuk kedepannya saya sudah berbicara sama yang sekolah atau sama apa nanti supaya dibelikan master yang legal ya supaya kita lebih enak belajarnya. Oke. Lalu komponen yang komponen yang keempat yaitu metode analisis. Metode yang digunakan dalam SIG akan berbeda untuk setiap permasalahannya. SIG yang baik tergantung pada aspek desain dan aspek realnya. Jadi memang ya metode analisisnya itu tergantung sama yes tergantung kita mau bikin peta apa gitu. Misalnya kita bikin peta peta buffering, peta peta apa itu peta KRB tadi. Peta KRB itu kan kita membutuhkan jarak dari puncak ke 1 kilometer, ke 2 kilometer, ke 3 kilometer dan seterusnya. Nah, itu berarti kita harus menggunakan metode analisis, kita harus menggunakan buffering. Udah diam dulu, diam. Kita menggunakan metode analisis yang mana itu kan tergantung permasalahan kita gitu. Terus untuk selanjutnya, nah ini di ArcGIS ya, ini contoh di ArcGIS ini beberapa metode analisis yang ada. Jadi nanti kita di kelas 11 ini belajar beberapa aja, nanti kita mantapkan di kelas 12 dan insya Allah cuma kalau pekerjaan sebagai operator kita masih menunggu instruksi dari seorang tenaga ahli harus bagaimana. Yang penting kalian teknisnya itu paham harus gimana dan harus ngapain gitu kan. Ya, ini contohnya metode analisis apa aja. Contohnya, nah ini buffer. Buffer itu jadi membuat poligon, membuat area. Kalian belum membuat ya, membuat area di sekitar input. Nah, inputnya misalnya titik atau misalnya garis atau misalnya area juga bisa. Nah, nanti kita membuat jarak. Misalnya ini titik puncak ya, puncak Gunung Merapi. Nah, ini misalnya jarak 1 kilometer. Nah, ini kita buat seperti ininya. Nah, berarti ini sudah terhitung 1 kilometer. Nanti kalau 2 kilometer, kita tinggal inputnya titik ini terus 2 kilometer seperti itu. Nah, ini namanya buffering. Sesuai ini pokoknya membuat poligon baru di sekitaran inputnya misalnya titik puncak Gunung Merapi. Jadi kita bikin poligon baru jarak antara titik puncak dan 1 kilometer. Itu. Lalu untuk selanjutnya union analysis. Union itu menggabungkan. Jadi menggabungkan dua layer. Jadi nanti kalian ada praktek pengenalan layer dulu. Nanti akan ada layer titik, titik atau point, line atau garis dan poligon. Nah, nanti
Kalau ini sama itunya ya, sama layernya, jadi sama-sama poligon digabungkan menjadi satu, dan nanti atributnya jadi satu. Atribut itu nanti kita pelajari di data spasial dan data non-spasial. Nah, ini metode yang lain intersect. Nah, ini beda dengan tadi apa? Union. Union itu dijadikan satu tapi gabung semua. Kalau intersect itu gabungin satu tapi kepotong. Jadi sisanya yang enggak tergabung itu terpotong gitu. Dan ini juga sama-sama harus sama-sama feature-nya atau layernya harus sama. Contohnya ini poligon, sama-sama poligon, jadi bisa digabung, terus kepotong yang tidak tergabung. Terus selanjutnya split. Split itu memisahkan. Jadi memisahkan. Kayak misalnya ada dua inputnya ini, inputnya misalnya batas wilayah. Batas wilayah terus kita bagi menjadi grid. Kita ubah menjadi grid, beberapa grid. Nah, kita tumpuk itu jadi dia kepotong sesuai dengan split feature-nya. Jadi seperti ini. Jadi kotak-kotak dan ini terbagi. Nah, ini namanya split. Erase. Lalu erase. Erase itu memotong. Kalau bahasa Jawanya iris. Erase, erase, potong. Nah, jadi misalnya inputnya batas wilayah, terus kita potong daerah mana, daerah di salah satu di kota Jogja, misalnya ini DIY, ini kota Jogja, kita iris tengahnya. Nah, berarti nanti outputnya setelah hasilnya ya ini wilayah DIY kecuali kota Jogja. Terus klip. Klip ini menggabungkan sama seperti union, intersect, menggabungkan, tapi dia nanti sama disesuaikan dengan klip feature-nya. Ini memotong sesuai klip feature-nya. Jadi inputnya misalnya ada titik, ada poligon, ini wilayah DIY dengan misalnya ini titik Gunung Merapi tadi, terus kita potong sesuai dengan wilayah buffering-nya. Nah, jadi terpotongnya seperti ini hasilnya. Nah, komponen yang terakhir adalah data. Nah, ini data nanti akan kita perdalam lagi di materi yang selanjutnya, karena ini ada materi tersendiri, yaitu khusus untuk data. Nah, ini secara gambaran aja, secara umum data sendiri, data SIG dibagi menjadi dua. Ada data spasial, ada data non-spasial. Data spasial itu pokoknya intinya yang mempunyai unsur keruangan. Jadi ada unsur keruangannya dan ada koordinatnya secara nyata. Jadi contohnya di data spasial adalah foto udara, ada citra, dan ada peta. Lalu untuk data non-spasial itu sendiri adalah data spasial non-spasial, itu merupakan data yang tidak ada unsur keruangannya. Jadi deskriptif seperti itu. Contohnya tabel misalnya, nanti hati-hati. Kalau di tabel itu ada koordinatnya, jangan terpancing ya, jangan tumeh itu ada koordinatnya, itu data spasial, itu bukan. Jadi walaupun secara ada data koordinatnya, tapi secara deskriptif atau secara tabel, tapi dia tidak menunjukkan unsur keruangannya kan. Jadinya dia termasuk data non spasial. Nanti bisa juga data non spasial itu ada laporan dan pengukuran lapangan. Nah, itu pokoknya intinya data non spasial itu modelnya deskriptif gitu, tabel dan deskriptif seperti itu. Nah, itu komponen-komponen SIG yang sudah saya jelaskan. Semoga kalian paham. Pokoknya intinya SIG itu nanti ada tugas-tugasnya. Jadi komponen nanti ada tugas-tugasnya juga sesuai dengan komponennya, sesuai dengan yang menjalankannya gitu ya. Dan untuk setelah ini terima kasih, semoga materinya memudahkan, memahamkan kalian. Kalau kalian bingung silahkan WA saya, WA pribadi boleh, WA di grup boleh, supaya kalian lebih paham tentang SIG, dan nanti minggu depan kita ulangan. Oke, kita lanjut di WhatsApp.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.